Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ahibaihi fillah, arsyadakumullah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang dinanti-nanti kedatangannya oleh terutama orang-orang yang beriman. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dalam kitab tafsirahnya, Tallahi law qila li ahlil kuburi tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Demi Allah, seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah kamu, niscaya sungguh pasti mereka berangan-angan ingin bertemu Ramadan walaupun satu hari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Ramadan memang betul bulan yang mulia yang dinantikan semua orang, bahkan penghuni kubur. Kemudian di mana letak kemuliaan Ramadan? Letak kemuliaan Ramadan adalah yang pertama, yaitu ada pada di situ Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bahwasanya bulan Ramadan ada bulan diturunkannya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidayah bagi orang-orang yang beriman dan pembeda antara hak dan yang batil. Dan barang siapa yang menyaksikan bulan itu, ada pada bulan itu, hendaknya ia bersiam. Ini terbukti kemuliaan Ramadan adalah ada pada turunnya Al-Quran, sehingga yang menjiwai, yang memberi kemuliaan pada Ramadan adalah Al-Quran, sehingga waktu diturunkan Al-Quran waktu yang mulia. Bahkan Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, Nabi yang mulia. Begitu pula tempat yang diturunkan Al-Quran itu adalah tempat yang mulia. Pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari kemuliaan itu hendaknya kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa harus kita gunakan sebaik-baiknya? Karena Ramadan itu penuh hikmah. Di antara hikmah Ramadan, yang pertama, hikmah ada pada kejiwaan, ada pada psikologi. Di antaranya adalah sesuai kalam Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang namanya orang bertakwa dan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ia tanpa basa-basi, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ia laksanakan.
Tidak usah basa-basi, karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia yakin, hendaknya yakin bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha tahu terhadap hambanya tersebut. Jadi jangan sampai menjalankan Syam Ramadan ini hanya rutinitas belaka. Hendaknya ini betul-betul menumbuhkan jiwa kita, supaya kita dekat dengan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah Ramadan itu adalah Ramadan ini bisa membuat kita sehat. Lewat siam, gemblengan siam ini kita sehat. Banyak penelitian dari para ahli-ahli kesehatan bahwasanya kalau kita siam menjalankan perintah Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka badan kita akan sehat. Karena di antaranya ada penelitian bahwasanya siam itu bisa mengurangi penyakit gula, penyakit hipertensi, dan lain sebagainya. Ala kulli hal, yang penting itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah paham, Allah tahu. Allah pula yang akan menjamin hambanya yang mengerjakan siam tersebut. Kemudian hikmah yang ketiga adalah dengan adanya siam Ramadan ini, hendaknya kita bisa empati, bisa merasa iba. Kalau siam lapar sehari, rasanya ya, kalau yang terbiasa berpuasa macam itu. Tapi kalau kita melihat tetangga kita yang kadang-kadang sehari makan, 3 hari tidak, sehari makan, 1 bulan tidak, hendaknya kita iba, merasa iba. Makanya Rasulullah SAW diumpamakan dalam hadis bahwasanya Rasulullah dalam memberi, dalam bersedekah, terutama di bulan Ramadan, itu laksana karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Cepatnya dalam memberi bantuan, dalam memberi sedekah, itu laksana angin yang bertiup, cepat banget. Sedekah di bulan Ramadan itu afdal dan utama. Dinamakan sedekah karena sedekah dari kata sedekah yasduqu, benar atau jujur. Berarti orang yang senantiasa sedekah itu orang yang benar pengakuan imannya. Tadi saya katakan, apalagi di bulan Ramadan, karena sedekah itu bisa tudfa'ul bala, bisa menolak bala. Ya, sedekah bisa menolak bala. Sedekah bisa menumbuhkan rezeki, bisa memancing rezeki. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam di dalam Al-Quran surat Ali Imran 16-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan orang-orang yang senantiasa berdoa, orang-orang yang senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana innana amanna, ya Allah sesungguhnya kami beriman kepadamu, faghfir lana dzunubana, oleh karena itu ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Siapa mereka itu? Orang yang diampuni dosanya dan dijauhkan dari api neraka. Yang pertama ya, yaitu as-sabiruna, orang-orang yang bersabar. Kita saum juga melatih kesabaran. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya as-siyamu nisfus sabr. Siam itu separuh dari kesabaran. Bisa melatih kita kesabaran. Yang kedua, wasadiqina, dan orang-orang yang jujur, bisa mendorong kita untuk jujur. Karena saum itu bukan sekedar kita tidak makan, tidak minum, tidak
berhubungan ya suami istri, tetapi juga hendaknya disiami semua panca indera, terutama omongannya. Man lam yada qaula zur warafaf. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan omongan buruk, omongan dusta, falaisa lahu hajatahu ayyada ta'amahu wasyarabahu. Tidak ada gunanya dalam hal ia meninggalkan makan dan meninggal minumnya, alias siamnya tidak berguna. Dalam hal ini makanya siam melatih kita kesabaran ya, melatih kita untuk senantiasa jujur, wal qanitinya, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal munfiqi, dan infak. Tadi sudah kami sampaikan apa kaitannya sedekah dengan infak, apa perbedaannya sedekah dengan infak. Tadi sudah kami sampaikan sedekah ya itu benar, berarti orang yang sedekah senantiasa benar pengakuan imannya. Berarti sedekah itu ya hanya dalam sedekah itu juga bisa berbentuk materi dan bisa berbentuk non materi. Sedangkan infak itu materi saja. Itu perbedaannya infak dan sedekah. Kemudian yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang senantiasa, ini termasuk hikmah siam yang jarang kita ketahui. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di waktu sahur? Ya, kaitannya dengan sahur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada berkah. Berkahnya sahur ada dua. Jadi bukan sekedar bangun kemudian kita makan minum, itu juga berkah jangka pendek dan berkah jangka panjang. Apa berkah jangka pendeknya? Kalau kita bangun kemudian kita makan minum, kita bisa menahan siam dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangka panjangnya apa? Biar kita terbiasa bangun waktu sahur, bangun waktu subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala mencari 3 orang di waktu sahur itu. Mana orang yang berdoa akan aku ijabahi, mana orang yang meminta akan fa'ati, akan aku kasih, dan mana orang yang minta ampun akan aku ampuni dosanya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang waktu sahur ini waktu yang betul-betul mujarab untuk berdoa. Maka dari itu barokahnya sahur sekali lagi terletak 2, yaitu jangka pendek ia bisa menahan siam dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangka panjangnya supaya kita itu bisa bangun sebelum subuh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkailah umatku di waktu bukurnya, di waktu sangat paginya, termasuk di waktu sahurnya. Ketika Rasulullah SAW bersabda semacam ini, didengarlah oleh sahabat Sakhr al-Ghamidi. Ia seorang pedagang. Ia bangun sebelum subuh, menata dagangannya. Setelah sholat subuh, menata dagangannya. Setelah itu ia berdagang, ia menjadi pedagang yang sukses karena kena berkahnya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah siam dikaitkan dengan sedekah ada pada surat Ali Imran ayat 16 sampai 17. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul memberi kita motivasi untuk senantiasa beramal soleh, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa memperhatikan empati kepada orang-orang yang berkekurangan dan orang-orang yang du'afa lainnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.